Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Thailand, dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ba'da subuh yang indah ini kami akan mengungkap tentang malam Lailatul Qadar. Jadi percuma dan sia-sia saja bila kita mengharap-harap malam Lailatul Qadar. Kenapa saya katakan percuma dan sia-sia saja kita mengharap atau kita mencari-cari hikmah dari malam Lailatul Qadar yang selama ini sering kita lakukan di setiap datangnya bulan suci Ramadan? Karena malam Lailatul Qadar yang mana kemuliaannya itu adalah 1000 bulan itu sebenarnya takkan pernah mungkin datang, takkan pernah mungkin diraih oleh manusia, karena manusia masih mengukur dengan hawa nafsunya tentang malam Lailatul Qadar itu. Karena asumsi pemahaman manusia tentang Lailatul Qadar bukan yang sebenar-benarnya malam Lailatul Qadar. Mari kita buktikan bersama-sama. Kita buka Al-Qur'annya dalam surat Al-Qadar. Sebelum saya jelaskan, selama ini kita menyambut malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah-ibadah. Kita menyambut malam Lailatul Qadar dengan sholat, dengan dzikiran, dengan sholawatan, dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Di malam-malam ganjil, yakni tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Selama ini kita meraih atau mencari malam Lailatul Qadar di waktu-waktu di bulan Ramadan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan di dalam kurung Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan rah, dalam kurung Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Ini arti atau terjemahannya. Jadi dengan arti dan terjemahan inilah para manusia, khususnya orang-orang Islam, berasumsi dengan ukuran manusianya mencari malam Lailatul Qadar di malam hari. Padahal bukan malam-malam itu yang dimaksud. Mari kita gali makna yang tersirat, makna mutasyabihatnya atau takwilnya menurut Allah, bukan menurut manusia lagi. Maka dari itu judul video ini, percuma sia-sia saja manusia mencari malam Lailatul Qadar, karena tak satu manusia pun bisa menangkap, tak satu pun manusia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar bila manusianya masih ada. Kita gali bersama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan, dalam kurung, Al-Quran pada malam Qadar. Jadi di dalam kurung Al-Quran ini sebenarnya adalah tiap-tiap diri manusia. Karena tiap-tiap diri manusia itulah Al-Quran Qadim. Tiap-tiap diri manusia itulah kitab-kitabnya Allah, kitabullah. Tiap-tiap manusia itulah Alkitab yang sebenar-benarnya Alkitab itu. Tapi kita selama ini berhubung manusianya masih jadi hantuhan di dalam hatinya, maka yang dimaksud di dalam kurung ini Al-Quran yang di luar dirinya ini. Alkitab yang di luar dirinya ini. Kitab-kitab, kumpulan kitab-kitab yang di luar dirinya. Padahal Allah menurunkan atau menciptakan badan-badan manusia inilah yang disebut Al-Qadim, Al-Quran Qadim, Alkitab, yakni kitab-kitab Tuhan. Pada malam Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Maknanya sesungguhnya kami telah menurunkan badan-badan manusia itu di dalam kekuasaannya. Jadi Al-Qadar di sini di dalam kuasanya. Jadi bagaimana mungkin kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar bila manusianya belum malam. Manusianya masih terang benderang di dalam dadanya. Manusianya belum mau dikuasai oleh Tuhannya. Manusia masih merasa jadi Tuhan di dalam dadanya. Bagaimana mungkin kita akan mengetahui dan bagaimana mungkin kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Marilah kita ketahui apa sih malam kemuliaan yang dimaksud itu. Di sini kaji diri, bukan mengkaji yang di luar diri. Mengkaji malamnya diri, bukan mengkaji malam-malam yang di luar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu? Maknanya malam yang lebih baik daripada seumur seluruh manusia. Manusia mentok umurnya kadang paling panjang 80 tahun, 90 tahun, 100 dan sebagainya. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik hidupnya daripada hidup manusianya. Itulah yang dimaksud Al-Qadar itu. Maknanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan adalah ketika manusia rela, ridho, menghaturkan dirinya, memasrahkan dirinya, memasrahkan hidup dan badannya, maka itulah yang dimaksud malam. Manusianya sudah malam, manusianya sudah gelap, manusianya sudah petang di dalam dadanya. Karena manusianya terang benderang, manusianya nur, manusianya sudah dikembalikan kepada nur cahaya Tuhannya. Jadi gampang untuk memahaminya begini. Yang dikatakan nur manusia itu adalah hidupnya manusianya telah dikorbankan, hidup manusianya telah disalibkan supaya hidup manusianya tidak teraku-akui lagi sebagai hidup manusianya. Sehingga hidup dilimpahkan kembali, hidup diserahkan kembali, manusianya disalibkan sehingga mati manusianya, yakni mutu qabla antal maut, sehingga setelah kematian manusianya, sehingga setelah manusia mempersembahkan hidup, badan dan segala daya upayanya, maka manusianya sudah malam, sudah tidak jadi Tuhan lagi. Itulah malam yang lebih baik atau malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Karena manusianya di dalam dadanya sudah tak wujud lagi, sudah tak ada lagi, sudah adam kemanusiaannya, sudah gelap kedagingan manusianya, sudah hancur keakuan atau ego manusianya. Inilah yang dimaksud manusia menjadi manusia yang baru. Manusia bangkit dari manusia yang lama menuju manusia yang baru. Makna dari manusia yang lama itu apa? Ego, kedagingan, keakuan diri. Itulah manusia-manusia yang lama, yang selalu syirik, yang selalu zalim, yang selalu membangkang perintah-perintah Tuhannya. Jadi ketika sudah dimalamkan, sudah disalibkan kedagingan manusianya, sudah dihancurkan ego manusianya di dalam dadanya, maka itulah malam kemuliaan bagi Sang Pencipta. Karena yang diciptakan yakni manusianya sudah menghaturkan kembali keberadaannya, sudah menghaturkan kembali kewujudannya, sudah menghaturkan kembali kehidupannya kepada yang maha mulia, yakni Sang Pencipta. Esa di dalam yang menciptakannya, itulah yang dimaksud malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi pada intinya bila masih ada manusianya, ya percaya
percuma dan tak berguna mencari-cari malam Lailatul Qadar ketika di dalam dadanya masih terang benderang kedagingannya, ketika di dalam dadanya masih terang benderang keakuan dirinya, ketika di dalam dadanya masih terang benderang nur manusianya, maka percuma dan tak berguna mencari itu semua. Karena manusia mencari kemuliaan, manusia mencari malam Lailatul Qadar hanya versi dengan ukuran hawa nafsunya sendiri. Seolah-olah manusianya yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi sebelum malam atau gelap diri manusianya, maka manusianya takkan pernah rela dikuasai oleh Tuhannya. Jadi makna dari Al-Qadar itu maha kuasa. Jadi yang dimaksud malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar itu ketika manusianya sudah malam, sudah gelap, sudah hancur, sudah binasa sisi kemanusiaannya, sisi kedagingannya, maka itulah yang dimaksud malam kemuliaan ketika terang benderang Tuhan yang mentuhani, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang mengkasih sayangi. Itulah yang dimaksud malam kemuliaan. Bila yang ada hanya Tuhan itu sendiri. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Pada malam itu turun para malaikat dan roh. Di sini dalam kurungnya Jibril. Dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi yang dimaksud pada malam itu, malam Al-Qadar itu terjadi ketika para malaikat dan roh. Maknanya ketika roh manusia yang selama ini diakui hanya sebagai roh manusianya. Makna mudahnya ketika hidup ini masih teraku-akui bahwa hidup ini adalah hidup manusianya, maka manusia takkan pernah mendapatkan izin dari Tuhannya. Kenapa? Ketika masih terang benderang diri manusianya di dalam dirinya, ketika masih terang benderang kedagingan manusia dalam dirinya, maka ia takkan pernah mau diatur oleh Tuhannya. Karena ketika manusianya masih ada, ketika manusianya masih merasa dirinya yang hidup, yang wujud, yang nampak, yang jelas, manusianya pasti merasa dirinya yang bisa mengatur-ngatur dirinya sendiri. Tidak mau dengan aturan-aturan Tuhannya. Manusia merasa berkuasa sendiri, tidak mau dikuasai Tuhannya ketika manusianya masih wujud, ketika manusianya masih ada. Jadi yang dimaksud malam Al-Qadar itu, pada malam itu turun para malaikat, dilambangkan malaikat itu suci. Dilambangkan malaikat itu bersedia sujud kepada Adam. Apa maknanya? Manusia-manusia yang rela, manusia-manusia yang ridho bila sebenarnya dirinya tidak ada, dirinya tidak hidup, dirinya tidak wujud, dirinya tidak kuasa. Inilah yang dikatakan manusia-manusia yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, sehingga manusianya sudah diatur semua urusannya oleh Tuhannya. Jadi manusia sudah tak bisa lagi mengatur-ngatur dirinya, apalagi mengatur Tuhan. Ketika manusia sudah tidak bisa mengatur-ngatur dirinya lagi, mengatur semua urusannya, maka
Ayat selanjutnya, salamun hiya hatta matla'il fajar, maka sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maka ketika manusianya sudah memalamkan dirinya, sudah mentiadakan dirinya, maka nyatalah wujud Tuhan itu, yang mana Tuhanlah, hanya Tuhanlah yang mengatur segala urusan-urusannya makhluk. Tak satu pun bergerak walaupun sebiji zarah tanpa Allah. Jadi pergerakan kita seluruh umat manusia ini, pergerakan seluruh alam semesta ini, sebenarnya inilah yang dimaksud Allah atau Tuhan Maha mengatur semua urusan-urusan. Namun bila masih ada wujud manusianya tidak akan pernah mau diatur oleh Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan yang sok tahu dengan aturan-aturannya sendiri, yang sok tahu dengan Tuhan-Tuhantunya di dalam agama-agamanya. Karena manusia sok tahu di dalam masing-masing agamanya, sehingga agamanya dijadikan Tuhan-Tuhantu bagi dirinya. Jadi manusia mentuhankan agama, memperdebatkan agama, merasa benar dirinya dengan agama yang dianutnya. Inilah manusia yang tidak mau diatur oleh Tuhannya, karena manusianya belum memasuki agama Tuhannya. Apa sih agama Tuhan itu? Menyerahlah. Serahkan dirimu, serahkan hidupmu, serahkan badan atau kedaginganmu, bahwa semua apa yang ada pada diri kita itu sebenarnya hanya milik Allah. Itulah yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu, yang datangnya setiap detik per detik nafas ini keluar masuk. Itulah Al-Qadar itu. Manusia yang dikuasai Tuhannya. Jadi malam Lailatul Qadar itu dilambangkan di bulan suci Ramadan, supaya ketika manusianya sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka sucilah. Itulah yang dimaksud bulan suci Ramadan, yang mana setan, iblis, jin, Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, maknanya seluruh fahsya wal munkar telah dibelenggu. Bagaimana mungkin seluruh fahsya wal munkar itu dibelenggu? Karena manusianya sudah menjadi Adam lagi. Manusianya sudah tidak ada lagi, tidak ada kewujudannya, tidak ada kehidupannya, tidak ada kuasanya, tidak ada daya upayanya. Kenapa? Karena semua urusan sudah diatur oleh Tuhannya. Manusianya enjoy saja. Manusia diciptakan Allah untuk enjoy saja. Maknanya apa enjoy saja itu? Menengok, bismelu, maknanya diamlah, ikuti saja apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diperankan. Disuruh enjoy saja tidak mau, ya kebakar. Disuruh diam kok umek wae, ya kobongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Ketika manusianya sudah ketemu dengan malam kedirian manusianya, jadi ada hubungannya dengan awaluddin ma'rifatullah. Awal sebuah agama di sisi Tuhannya itu adalah mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan sedangkan diri kita sendiri, kedagingan kita sendiri, ego kita sendiri selama ini sudah kita pertuhan-tuhankan di dalam dada kita. Meskipun kita cari malam Lailatul Qadar seluruhnya di dalam bulan Ramadan, ya takkan bertemu.
Karena yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu adalah ketika malam kedagingannya, malam keakuan manusianya, malam gelap ego manusianya, maka terang benderanglah hatta matla'il fajar, sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Maknanya manusia akan mendapatkan kesejahteraan, manusia akan mendapatkan kekayaan, manusia akan mendapatkan ketenangan bila manusianya berpasrah diri kepada Tuhannya. Semua urusan-urusan manusianya sudah menjadi urusan-urusan Tuhannya. Itulah yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu ketika manusianya masih ada, percuma dan tak berguna mencari itu semua. Wong yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu datanglah kepada Tuhanmu. Kemudian serahkan hidupmu, serahkan badanmu, serahkan segala daya upayamu, serahkan kekuasaanmu. Itulah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Gelapnya diri manusianya di dalam dadanya, maka nurullah atau cahaya Tuhan atau uripe Allah akan berkuasa pada tiap-tiap diri manusianya. Bila Allah, bila Allah, bila Bapa, bila Sang Hyang Widi, bila Gusti, bila Tuhan sudah berkuasa atas manusianya, manusianya ya enjoy saja. Wong sudah dikuasai Tuhan. Lebih baik kita dikuasai Tuhan daripada kita merasa berkuasa atas kehidupan ini. Bila manusianya masih merasa berkuasa atas kehidupan ini, ya selamanya manusia dirundung kesedihan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kesedihan. Kenapa? Karena manusianya masih jadi domba-domba yang tersesat dari jalan Tuhannya. Siapa yang dimaksud domba-domba yang tersesat itu? Ya Abdul Halim inilah domba yang tersesat. Bila di dalam dada Abdul Halim ini masih Abdul Halim yang merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Ya itulah domba-domba yang tersesat itu. Tersesat jauh dari gembalanya. Siapa gembalanya? Ya Tuhan, itulah gembalanya manusia. Karena bila manusia masih mentuhankan dirinya, maka manusianya telah melepaskan dirinya dari Tuhannya. Maknanya domba telah menjauh dari gembalanya. Domba menjauhkan diri dari pemilik dombanya. Maka dari itu dikatakan domba-domba yang tersesat. Karena di dalam Al-Quran ada ayat, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka ia tak lebih tinggi kedudukannya di sisi Tuhannya daripada binatang-binatang ternak. Berarti yang dikatakan domba-domba yang tersesat itu adalah manusia inilah lambang daripada domba. Manusia inilah lambang daripada binatang-binatang ternak itu. Maka dari itu binatang-binatang yang kita nampak di luar diri kita itu adalah itu kias atau simbol sifat-sifat diri manusianya. Ada yang tamak seperti kera. Ada yang selalu menggonggong seperti anjing, kurang aja dikasih rezeki begini, kurang. Tidak ada rela, tidak ada ridhonya dengan ketetapan-ketetapan Allah. Lidahnya menjulur-julurkan, haus terus. Kenapa? Tak pandai bersyukur di dalam kehidupan ini. Jadi bila manusianya kembali kepada gembalanya, manusianya kembali kepada Tuhannya, maka hidupnya akan hidup tenang, hidup senang, hidup bahagia. Kenapa? Karena di dalam kandangnya penggembalanya, maknanya karena sudah ketika sudah di dalam pemeliharaan Tuhannya, maka makan tak perlu cari lagi. Minum tak perlu cari lagi,
vitamin-vitamin, tak perlu cari lagi kebahagiaan, kesenangan, tak perlu cari lagi. Kenapa? Di dalam pemeliharanya, di dalam Tuhannya ia selalu merasa cukup, merasa berbahagia. Karena innal awliya la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena sudah enjoy di dalam kekuasaan Tuhannya. Enjoy di dalam ketetapan Tuhannya. Enjoy di dalam setiap takdir yang diberi Tuhannya. Itulah yang dimaksud malam Lailatul Qadar dan kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya hidup yang lama ini tidak lebih baik daripada hidup yang baru. Hidup yang sudah dihaturkan kepada Tuhannya. Itulah malam kemuliaan itu. Sejahteralah malam itu sampai terbitlah fajar. Ketika manusianya sudah memalamkan dirinya, maka ia akan selalu berbahagia dengan Tuhannya. Jadi makna selalu berbahagia dengan Tuhannya ini, manusianya bukan masih ada loh ya, jangan salah memahami. Bukan manusianya ada, Tuhannya ada, berarti masih ada sosok. Jadi yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu bagi hamba yang sudah sampai kepada Tuhannya, manusianya sudah meninggalkan kewujudan dirinya, manusianya sudah meninggalkan kehidupan dirinya, manusianya sudah meninggalkan kekuasaan dirinya. Yang ada, yang wujud, yang kuasa hanyalah Tuhannya. Inilah malam kemuliaan itu. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi surat Al-Qadar tentang malam Lailatul Qadar ini tentang malam. Ini ada kaitannya dengan surat Al-Isra, yakni tentang Isra Mi'raj itu. Jadi yang dimaksud malam itu, ternyata malam-malam itu ketika kita belum ada. Bukan malam-malam yang kita saksikan itu. Malam yang dimaksud Allah itu, malam kemuliaan itu ketika manusianya sudah malam, sudah gelap kewujudannya. Yang ada hanya esanya Allah. Bila sudah esa manusia dengan Tuhannya, apa bedanya manusia dengan Tuhannya? Wong manusianya sudah tak bisa lagi mengatur-ngatur dirinya. Wong sudah tak ada lagi. Jadi yang ada hanya Tuhan, yang ada hanya Allah, yang ada hanya Bapa. Seperti kajian Alkitab itu, yakni bila masih manusianya membedakan antara Yesus dengan Bapa, ia masih syirik. Jadi bagi Yesus atau Nabi Isa itu sudah menghaturkan. Jadi sebenarnya tidak dibunuh, maknanya menghaturkan hidupnya, menghaturkan raganya, menghaturkan kuasanya, sehingga disalibkanlah kedagingannya, sehingga matilah kemanusiaannya, mutu qabla antal maut. Setelah kematiannya, maka ia akan bangkit menuju Bapa. Manusia-manusia yang mati keakuan dirinya akan bangkit menuju lillahi ta'ala, yang ada hanya Allah. Jadi jangan bedakan, jangan ada dua sosok di dalam bertuhan itu. Bila masih ada dua sosok di dalam bertuhan, maka batalah bertuhannya. Karena bila masih ada dua sosok, yang pasti yang paling wujud masih manusianya. Namun bila sudah tak ada lagi bedanya antara manusia dengan Tuhannya, maka itulah bertuhan. Jadi kisah-kisah dari Alkitab, kisah-kisah dari Al-Quran itu sebenarnya untuk pelajaran umat manusia, hudal linnas, petunjuk bagi manusia agar beriman yang seperti apa yang diikutinya.
Bagi sahabat kita orang Nasrani atau orang Kristen, mengikuti jalannya, junjungannya, yakni Yesusnya. Supaya apa? Supaya tertebus dosanya. Jadi sebenarnya Nabi Isa itu tidak menebus dosanya manusia, tapi Nabi Isa itu menebus dosanya sendiri dengan menghaturkan hidup dan badannya, menghaturkan kekuasaannya kepada Bapa, kepada Tuhannya, sehingga bangkitlah ia menuju Bapa, esalah ia menuju Bapa. Hal inilah yang harus diikuti oleh umatnya. Tidak cukup hanya aku percaya karena dosaku sudah ditebus. Kata siapa? Bila masih kedagingan manusianya masih ada, bila kekuasaan manusianya masih ada, bila kewujudan manusianya masih ada, Tuhannya gaib, Tuhannya tidak ada, apakah itu masih bergelimang dosa? Iya tidak. Jadi Nabi Isa atau Yesus tidak bisa menebus dosanya manusia dikala manusianya masih ingkar kepada Tuhannya. Tidak bisa, atau manusia hanya ngaku-ngaku saja, aku percaya Yesus, aku percaya Bapa, aku percaya Tuhan. Kalau bagi yang Islam, aku percaya dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad akan memberikan syafaat di akhirat nanti. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat dari Tuhan bila hati kita tidak bertuhan, bila wujud manusia kita masih ada, bila kedagingan kita masih lebih unggul daripada Tuhannya? Ya, semua itu hanya asumsi ukuran manusianya saja. Harap-harap cemas, harap-harap yang tidak kunjung datang. Jadi maknanya untuk menebus dosa-dosa diri manusia kita sendiri, ya harus mengikuti siapa yang kita junjung. Maknanya siapa yang kita imani harus ikut juga. Harus ikut disalib kemanusiaannya, harus ikut dibunuh kemanusiaannya. Supaya apa? Supaya bisa bangkit menuju Bapa, supaya bisa bangkit menuju Tuhan. Makna bangkit itu apa? Supaya yang ada, yang wujud, yang hidup, yang esa hanya Allah sendiri. Jadi manusianya sudah hancur lebur di dalam Tuhannya. Itulah pengajaran Yesus. Itulah pengajaran Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang melempar itu ketika kamu melempar, tapi akulah yang melempar. Inilah tanda bukti bahwa sebenarnya Muhammad itu tak ada, yang ada hanya Tuhan. Itulah iman. Namun bila di dalam dadaku masih wujud Abdul Halimnya, meskipun aku mengaku sebagai umatnya Muhammad, ya percuma dan tak berguna bila imanku tidak mengikuti Nabi Muhammad. Sahabat yang Kristen pun juga demikian. Bila hanya mengaku iman kepada Bapa atau iman kepada Yesus saja tanpa mengikuti, mematikan kedagingannya, menyalibkan kedagingannya, ya mana mungkin tertebus segala dosa-dosa itu, sedangkan dosanya masih melekat di dalam dada kita. Jadi yang dimaksud dosa itu ketika kewujudan manusia Abdul Halim ini masih merasa menguasai hatiku. Bila aku masih merasa hanya diriku yang ada, diriku yang wujud, diriku yang hidup, berarti hidup Tuhan masih dirampas, hidup Tuhan masih diaku-akui sebagai hidup manusianya. Padahal manusia itu tak punya hidup. Kenapa manusia itu dihidupi Tuhan? Karena manusianya tidak bisa hidup sendiri, tidak punya hidup sendiri. Makanya harus mengikuti junjungannya, yakni disalibkan kemanusiaannya, dihancurkan kemanusiaannya, dimatikan manusianya supaya tidak jadi Tuhan lagi. Supaya sejahtera hidupnya, supaya bahagia hidupnya, supaya terpelihara hidupnya, supaya dikasih sayang hidupnya, sehingga manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, hatinya selalu kasih dan sayang.
adab atau akhlak yang dijunjung tinggi. Meskipun dihina, dihujat, dikafirkan, direndahkan, dimurtad-murtadkan oleh orang lain, biarlah. Kenapa? Karena kita sudah menemukan kebenaran. Meskipun dihujat, dimaki, dihina, enjoy saja. Kenapa? Karena sesungguhnya yang menghina itulah yang terhina. Karena sesungguhnya yang mensesatkan, sesungguhnya dialah yang sesat. Karena sesungguhnya yang mengkafir-kafirkan orang itulah sesungguhnya yang kafir. Karena sesungguhnya yang memurtad-murtadkan orang itulah sebenarnya yang murtad. Jadi kita enjoy saja, tenang wae. Wong kita sudah tahu jalan Tuhan, jalan kebenaran, jalan yang lurus, ya tetap santai saja. Meskipun orang menghina kita. Itulah tanda bahwa kita sudah menemukan Tuhan. Tapi bila kita belum menemukan Tuhan, ya kita gampang emosi, gampang panas, gampang marah. Kenapa? Karena masih di dalam neraka, masih memelihara api-api yang membara di dalam dada kita. Ya kebakar terus. Diolok-olok marah, dihina marah, dicaci marah, dikafirkan marah, disesatkan marah, dan sebagainya. Ya itulah tempat pembakaran itu. Maka dari itu malam Lailatul Qadar itu mengeluarkan api-api yang di dalam dada ini supaya tidak terbakar lagi di dalam kehidupan ini. Itulah yang dimaksud surga. Jadi ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Lalu bagaimana sih caranya agar jiwa kita tenang, agar hidup kita tenang, agar kita hidup di dunia ini merasakan ketenangan dan kebahagiaan dan merasakan kekayaan dengan rahmat-rahmat Tuhan? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalikanlah. Pulangkanlah apa-apa yang bukan milik kita. Hidup bukan milik kita. Badan bukan milik kita. Segala daya upaya bukan milik kita. Kendaraan, kekayaan bukan milik kita. Kembalikan semuanya total jenderal kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Bila kita memulangkan semuanya dengan rela dan ridho, maka akan disambut dengan keridhaan Tuhan. Jadi sebenarnya ridhonya Tuhan itu, ridhonya Allah itu tergantung dengan keridhaan kita. Bagaimana mungkin Tuhan akan ridho kepada kita? Bagaimana mungkin Tuhan akan sayang kepada kita? Sementara kita sendiri tidak ridho bahwa hidup dan badan ini milik Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan akan sayang kepada kita? Sementara kita sendiri tidak ridho bahwa hidup dan badan ini milik Tuhan. Ya, takkan pernah bisa rela dan ridho bila dikatakan dirinya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud setan itu tidak mau sujud kepada Adam. Manusia tidak mau bersujud kepada ketiadaannya. Manusianya merasa ada terus. Selagi manusianya masih merasa ada, ya itulah dosa dan siksa. Ketika manusianya masih merasa dirinya yang wujud, ya itulah dosa-dosa itu. Bagaimana mungkin akan terampuni dosa-dosanya? Wong manusia tidak mau melepaskan dosanya. Wong manusia tidak mau melepaskan kedagingannya. Wong manusia tidak mau melepaskan kediriannya kepada Tuhannya. Ya selamanya hidup tak akan pernah tenang, tak akan pernah senang.
maknanya panas terus. Jadi disitulah tanda-tanda bila kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita pun mengenal Tuhannya seluruh umat manusia. Tapi bila kita tidak mengenal Tuhan, maka kita akan berhadapan dengan setan-setan, berhadapan dengan hawa nafsu manusia-manusia yang lain. Kenapa? Karena sama-sama di dalam nerakanya, karena sama-sama memelihara api-api yang di dalam dada. Makanya ada perang, ada hujat menghujat, karena masing-masing manusianya diadu domba oleh setan, diadu domba oleh iblis. Kenapa? Karena manusianya masih mengikuti jalannya setan, jalannya iblis itu sendiri. Jadi setan iblisnya senang mengadu domba manusia. Jangankan beda agama, sesama agamanya pun juga diadu domba oleh iblis supaya berdebat terus, supaya merasa dirinya yang paling benar dengan pendapatnya. Jadi bagi manusia yang sudah bertuhan itu, meskipun disalah-salahkan oleh manusia, ia enjoy saja. Kenapa? Tak sebiji darah bisa bergerak tanpa izin Tuhannya. Orang-orang yang menghina, orang-orang yang menghujat, orang-orang yang memaki, orang-orang yang mengkafir-kafirkan, orang-orang yang mensesat-sesatkan, orang-orang yang memurtad-murtadkan kita pun itu juga siapa? Bila tak ada Allah, bila tak ada hidup, apakah mereka bisa berkalam demikian? Karena kita selama ini masih memandang diri kedagingan kita, memandang diri kemanusiaan kita, memandang keegoan kita, kita dihadapkan dengan kedagingan orang lain. Kita dihadapkan dengan keegoan orang lain, perang terus, tidak ada putusnya, debat terus, tidak ada putusnya. Ya itulah siksa-siksanya, karena memelihara api dan dosa di dalam dadanya. Jadi maka jelaslah tak cukup kita percaya dan yakin saja. Tak cukup kita hanya ngaku-ngaku aku beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Aku beriman kepada Bapa dan Yesus. Tidak cukup, bro. Kita harus mengikuti mereka bila kita ingin jalan keselamatan. Bagaimana jalan menyelamatkannya? Yakni ya tinggalkan kedirian manusiamu, tinggalkan kedaginganmu, tinggalkan egomu. Disitulah jalan mereka itu, sehingga mendapatkan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, enjoyan di dalam kehidupan ini. Itulah bila kita mengaku beriman kepada siapapun junjungan kita, ya kita tidak cukup hanya percaya saja. Meskipun kita hafal ayat-ayat yang ada di kitabnya masing-masing, itu percuma dan tidak berguna bila kita tidak memasukkan ayat-ayat yang di luar ini kepada yang dalam. Kita hanya berdebat dengan ayat-ayat saja, sehingga kita lupa dengan ayat-ayat Tuhan yang suci yang sudah lama ada di dalam dada kita. Tidak pernah kita baca. Kapan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kemuliaannya itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi disitulah makna Lailatul Qadar itu. Semoga apa yang kami sampaikan, terutama saya, mendapatkan manfaatnya, mendapatkan rahmat Tuhan, dan kita semua semoga kita bisa memahami dan terbimbing hati kita kepada Sang Pencipta seperti apa yang kita junjungkan selama ini. Jadi yang bisa menebus dosa itu adalah masing-masing diri manusianya. Coba logikanya begini. Ketika kedagingan kita masih ada, keakuan kita masih ada, kemelekatan diri manusianya masih ada, itu kan dosa-dosa.
Jadi yang bisa membebaskan dosa itu yang masing-masing dirinya mau tidak menyerahkan kehidupannya kepada Tuhannya seperti yang diimani itu. Jadi tidak cukup hanya percaya saja, harus ikut jalannya. Yang ikut Nabi Isa, ikuti jalan Nabi Isa. Dengan apa? Menyalibkan kedagingannya. Menghancurkan ego-ego manusianya. Supaya apa? Supaya manusianya tunduk patuh kepada apa-apa yang sudah ditetapkan Allah. Menyerah itu lebih enak. Karena dengan menyerahlah maka manusianya merasa lega dengan kehidupan ini, lega dengan keputusan-keputusan Tuhan, lega dengan keadaan-keadaan yang diberikan Tuhan. Enjoy saja. Tapi bila manusianya tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, apapun agama Anda, ya semuanya kita selama ini hanya mentuhankan agama saja, tidak mentuhankan Tuhan yang telah mentuhani kita sejak kita dari tanah sampai setua bangka seperti saya ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan kita semua selalu di dalam keberkatan Tuhan, di dalam rahmatnya Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya cukup di sini dulu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.